Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih
mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Harapan terbesar kita saat kita menjalankan puasa Ramadan adalah seluruh jerih payah dan kesungguhan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hal ini menjadi sangat wajar karena ibadah puasa yang insya Allah masih kita jalankan hingga siang hari ini merupakan ibadah yang betul-betul menuntut kesabaran, menuntut kejujuran, pengendalian hawa nafsu, serta keikhlasan yang mendalam. Karena ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun betul-betul bisa menahan dari segala perbuatan buruk yang akan menghilangkan pahala daripada puasa kita. Maka hendaknya ketika kita sedang melaksanakan puasa, tidak hanya sekedar menahan, tidak makan dan tidak minum, akan tetapi kita berusaha untuk mampu menahan seluruh anggota badan kita, seluruh panca indera kita untuk ikut berpuasa, yakni berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih dari itu, bahwa kualitas ibadah puasa kita ditentukan oleh kejujuran niat kita, ketulusan hati, serta kemampuan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, diterima atau tidaknya puasa di sisi Allah menjadi perkara yang penting untuk kita renungkan. Tentu agar kita selalu berusaha menjaga perbuatan-perbuatan kita, baik perbuatan lisan ataupun perbuatan anggota badan, agar menghindari dari segala perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan itu, karena khawatir akan mengurangi pahala-pahala kita, atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita, atau bahkan menjadikan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah puasa memang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, karena penilaian dan pahala daripada ibadah puasa itu sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada seorang pun yang mampu memastikan apakah puasanya diterima atau tidak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan pahala puasa itu Allah sendiri yang akan menentukan, sebagaimana di dalam hadis qudsi yang masyhur, kata Allah, Asyamu li wa ana ajzi bihi. Ketika ibadah-ibadah yang lainnya itu dinilai oleh para malaikat, khusus ibadah puasa Allah sendiri yang akan menilai, dan Allah sendiri kelak yang akan memberikan pahala tanpa batas. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaliknya, kondisi ketika berpuasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang patut untuk kita khawatirkan. Bayangkan jika sejak azan subuh tadi pagi hingga azan maghrib nanti, kemudian seluruh usaha kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
usaha kita dari pagi sampai sore menahan lapar dan haus, kemudian sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpahala atau bahkan mungkin tidak diterima oleh Allah karena kita tidak mampu menjaga anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mengingat-ingat peringatan Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Tentu hadis ini senantiasa kita ingat agar kita selalu berusaha untuk bisa menjaga ibadah puasa kita, agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mampu untuk menjaganya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sejak awal Ramadan kita semestinya menyadari kemungkinan ini agar apa? Agar kita lebih bisa menjaga kualitas ibadah selama di bulan Ramadan ini. Karena bisa jadi peringatan Rasulullah SAW dari hadis di atas tertuju pada diri kita. Apabila kita lalai dalam menjaga adab dan ruh puasa, maka menjadikan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya itu menjadi sia-sia. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka perlu mungkin kita ketahui, para ulama telah menjelaskan adanya tanda-tanda yang dapat menjadi indikasi diterimanya puasa seseorang. Yang pertama, yakni ketika kemudian puasa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh ini tidak kemudian berhenti sama sekali setelah selesainya Ramadan, karena ternyata masih ada perintah-perintah puasa sunnah, perintah puasa sunnah yang lain yang juga nilainya tidak kalah agung. Yang lebih penting lagi adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mengapa? Karena puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu bahkan ada kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Karena di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna sebulan penuh, kemudian diiringi, ditambah dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia telah melaksanakan puasa selama setahun penuh. Maka dia diberikan pahala sebagaimana dia melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Karena apa? Karena puasa sunnah di bulan Syawal ini adalah puasa sunnah yang paling dekat waktunya dengan bulan Ramadan. Maka ketika seseorang telah selesai melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan, kemudian dia dengan rela, dengan senang hati, dia melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang kedua, yakni jika puasa kita ini memberikan efek yang baik tidak hanya di bulan Ramadan, tapi bahkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Mengapa? Karena di saat bulan Ramadan ini kita berusaha dan belajar untuk bisa melaksanakan puasa dan berusaha untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil apalagi dosa-dosa yang besar.
Dan kemudian kita setelah selesainya Ramadan berlalu dari kita, namun bekas-bekas yang baik pada diri kita itu masih tetap ada. Ya, ini apa? Sebagaimana ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, kita berusaha untuk menjaga diri, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Maka jika kemudian Ramadan telah lewat, kita masih mampu untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, sebagaimana ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan itu sebagai tanda bahwa segala amal ibadah, terutama puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ibadah Ramadan, baik puasa ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, itu memberikan efek yang lebih baik pada diri kita di waktu berikutnya. Karena memang itulah tujuan Allah mensyariatkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih bertakwa, agar kita menjadi manusia-manusia yang semakin bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah sampai hari ini kita masih melaksanakan kewajiban puasa. Dan insyaallah mudah-mudahan kita mampu untuk tetap melaksanakan puasa, menyelesaikan kewajiban puasa ini sampai di akhir Ramadan besok. Dan mudah-mudahan banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di Ramadan yang telah lalu, yang telah lewat, dan kita masih berusaha untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan di sisa-sisa Ramadan yang berikutnya. Dan kita berusaha untuk betul-betul menjaga ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya dari hal-hal yang dapat menghapus pahala kita, hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan mudah-mudahan segala kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul terpatri dalam jiwa kita dan menghiasi amal kita, hari-hari kita di waktu-waktu berikutnya. Dan semoga Allah masih berikan kesempatan umur panjang kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita mampu untuk senantiasa istiqomah melaksanakan amal-amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sirri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hamilun, usiya nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal mu'minuna al-muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ingatlah, ketahuilah bahwa umur kita tidak selamanya, hidup kita tidak selamanya di dunia. Hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Dan di dunia inilah tempat kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya sebagai modal hidup bahagia di akhirat kelak. Karena itu persiapkanlah hari akhirat
dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah masa hidup yang masih Allah berikan 3 hari ini untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wahsyurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna siyamana Rabbana taqabbal minna qiyamana Rabbana taqabbal minna tilawatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.